Kecintaannya pada anak-anak membuat Irfan Hakim membuatkan panggung hiburan yang ramah untuk anak. Keresahan Irfan terhadap tontonan anak yang kini mulai redup, bahkan terbilang tidak ada, membuat Irfan tergerak untuk membuat sebuah lakon tokoh wayang dengan cerita yang ada kaitannya dengan anak-anak. Meski terbilang cukup singkat dalam proses pembuatannya, namun Irfan sukses menampilkan cerita dongeng layaknya tokoh yang kita kenal, Unyil. Jadi penasaran deh, Kang Jalu, Jaki pengen deh bawa sampingnya pulang. Aha, wah, pas banget dong kalau begitu. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga sebarin ke grup-grup WhatsApp keluarga kalian ya. Nah, Ustadz tuh. Wah, ini mah persiapannya, kalau saya tuh, tim saya sebutnya Roro Jonggrang. Ketika saya ada punya keinginan, semuanya harus mewujudkan. Jadi walaupun kayak mustahil, ini semuanya dilakukan dengan singkat sekali gitu. Seperti yang ini tadi baru jadi tuh, tadi siang baru jadi materinya, sekarang udah tayang. Jadi mudah-mudahan sih, intinya sih ini adalah salah satu langkah kita untuk mengisi hausnya anak-anak Indonesia untuk mendapatkan hiburan ataupun lagu anak-anak. Makanya Jalu udah nyanyi lagu anak-anak beberapa tahun yang lalu, tapi sempat vakum ya Jalu ya. Nah sekarang mau aktif lagi, dia udah mau, karena alhamdulillah di rumah kan sudah ada rekaman sendiri, sudah ada musisi sendiri, jadi apapun bisa diwujudkan. Jadi alhamdulillah bisa terrealisasi, bikin panggung boneka sekaligus launching lagu Jalu. Jadi aku ngomong kayak Syak kalah nih, Jalu udah dapat konser. Ya kalau ya kita jangan seragam lah. Ya maksudnya intinya gini, gue ingatan gue ketika gue kecil dengan si Unyil kan sekarang tuh udah di TV juga udah jarang ya. Kemarin ada retak si Unyil, tapi kan sekarang juga bonekanya sudah nggak muncul gitu. Jadi pengen aja karena aku juga suka mendongeng juga. Jadi ya udah dengan cara apapun animasi oke, drama-dramaan oke, atau stop motion juga oke. Ya aku boneka gitu. Sebetulnya tadi tuh jam berapa ya? Aku tuh jam 3 kalau nggak salah. Pan ini masih di kilometer 97. Kayaknya nggak keburu deh atau gimana ya? Gue bilang gitu. Mulainya jam 6 kok. Jadi oh ya udahlah, gue lanjut ya. Oke. Gitu. Tadi dibilang jam 16, enggak deh, tadi dia bilang jam 6. Tapi ya udah selesai ataupun belum, tapi aku support lah, soalnya dia teman yang baik banget sih. Soalnya bela-belain gitu, jadi aku juga aku lebih pagiin lagi kegiatan sampai siang untuk datang ke sini gitu. Saling support. Di kesempatan yang sama, Irfan juga mempublish lagu anak yang dinyanyikan langsung oleh Jalu. Itulah bukti jika Irfan begitu resah, lantaran saat ini lagu baik tontonan untuk anak-anak kecil sama sekali tak ada lagi di layar kaca. Dan yang paling menarik adalah, dalam acara itu, Irfan juga menyuguhkan konsep drama musikal dengan menampilkan kedua anaknya, Jalu dan Zaki, serta para sahabat anak-anaknya. Lantas benarkah Irfan tak menyangka jika acara yang dihelatnya disambut antusias oleh para tamu undangan? Gitu, tapi ya alhamdulillah seru banget. Dan yang bikin gue terharu adalah dari tadi mulai antri anak-anak. Wih udah lama nih gak ngeliat anak-anak antri buat lihat pertunjukan anak-anak. Terus dari tadi awal sampai stay, sampai gue udah pamit
kok masih pada diem. Mereka masih menikmati dan tadi mereka yang om seru banget gitu. Jadi alhamdulillah itu pasti akan jadi ketagihan juga sih. Jalu Jaki, Aisyah bisa berkembang sesuai dengan yang mereka inginkan dan juga apalagi ini untuk anak-anak Indonesia. Lagu buat pengenalan tuh udah dapat bikin beberapa kali tim aku. Kan aku orangnya ya suka perfeksionis, akhirnya ya udah malam-malam tadi yang cerita gue pulang kerja jam 1 jam 2, yuk sini sama si Arja, yuk kertas mana gini, yuk kamu bikin ini. Wah jadi nulis lirik alhamdulillah. Dan ketika tadi anak-anak yang pengisi acara dan kemarin tuh udah nyanyi lagu yang gue tulis itu yang ternyata nikmat banget. Ih gila, tulisan gue dinyanyiin sama orang gitu. Terus ya udah saat itu juga kita cari nadanya sampai jam 4 subuh baru selesai. Udah gitu bikin musik, revisi akhirnya seperti tadi. Jadi alhamdulillah jadi. Dan Soima juga gue gangguin, ini buat Jawa karena kan Soima Jawanya kentalnya ada karakter Jawa, bikin buat karakter. Jadi banyak orang yang terlibat gitu, alhamdulillah. Dan aku pertama kali bikin lirik lagu dan lumayan ternyata. Emang kamu doang yang bisa ciptain lagu. Ini juga YouTube. tapi karya anak Indonesia. Bangga nggak Pak? Sama cucu apa? Sama menantunya bangga nggak? Sama menantu sih biasa-biasa. Tapi tadi ambilnya penonton banyak banget ya. Taruh Cina jam genap. 16. Oh 16. Jam 16. Jam 4. Oh iya. Tapi kan usahanya. Iya. Ini nggak lihat sama sekali. Hah? Nggak lihat, tapi nggak apa-apa lah. Terakhir baru masuk. Nanti kita lihatnya di YouTube aja. Selain menjadi host di banyak acara, Irfan juga tengah disibukkan dengan pekerjaan baru, yakni acara khusus untuk anak-anak. Menariknya, semua anak-anaknya terlibat dalam program tersebut. Lantas benarkah anak-anak Irfan begitu antusias, hingga akhirnya terlibat langsung ketika mendengar ayahnya berkegiatan untuk kemaslahatan anak-anak Indonesia? Ya jadi kan semua orang tuh ngomong gitu, aduh anak-anak tuh kasihan ini nyanyi lagu-lagu dewasa gini-gini. Ya udah mereka kan nggak ada materi yang bisa didengar gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah Jalu juga suka nyanyi, Jaki juga sudah mulai bisa nyanyi juga. ABC gimana? 1, 2, 3. Keren. Dari tadi nunggu. Iya dia tuh sangat suka ketika diminta itu. Dan itu kan lagunya lagu lama banget. Kok bisa bertahan sampai sekarang? Ya udah yuk kita ciptain lagu-lagu baru lainnya untuk anak-anak gitu. Jadi ya udah, anak gue banyak, ya udah bukan dikaryakan sih. Ayo lakukan sesuatu untuk anak-anak lainnya. Jadi kan gue tuh menanamkan pada mereka bahwa manusia itu yang paling bagus itu ketika bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, dan itu harus dilakukan sejak anak-anak, bukan eksploitasi, tapi yuk kamu bisa apa lakukan buat teman-teman kamu. Jadi kayak tadi tuh teman-teman TK-nya Jalu, ya teman SD-nya Jalu, jadi mereka tuh pada senang. Kalau kamu sekolahnya di mana sih? Di mana? Di mall, sekolahnya di mall. Bisa dibilang kelima anak Irfan semuanya memiliki keterampilan masing-masing. Pun dengan anak Jalu dan Zaki yang sudah terlihat jelas bakat nyanyinya sejak dini. Hingga akhirnya Irfan memutuskan untuk membuatkan lagu untuk anaknya. Dan menariknya ketika ada lagu yang dirasa kurang pas, Jalu meminta untuk dilakukan take ulang. Gue nggak pernah ngajak dan meminta, ini tuh mereka terlibat dengan sendirinya. Kayak misal tadi lagu Ikan Kokinya Jalu itu lagu dari 3 tahun yang lalu ya, belum jadi-jadi, tapi pas di rekaman ada nanti juga Jalu dan Jaki juga duet nyanyi tapi belum keluar. Mereka tuh suka dengerin, terus kayak tadi apa yang Gembala Sapi dengerin, ya ini kayaknya aku kurang, dia datang ke studio sendiri, om ayo dong latihan rekaman lagi yuk, aku kurang. Dia punya standar sendiri, jadi nggak pernah
dipaksa-paksa gitu. Ini kayak tadi sebelum manggung si Jaki mogok sebetulnya karena baru bangun tidur, gak mau pakai baju silatnya. Kita yang ya udahlah, aku udah gitu. Terus sama makanya pas tadi dia muncul pakai baju silat, iya seneng banget loh. Tadi sempet nggak mau karena dia nggak sama bajunya sama kakaknya nggak pakai silat, kok aku pakai silat, nggak mau. Makanya pas tadi muncul gini, alhamdulillah. Jadi istilahnya kalau dia nggak pakai baju silat tuh ya udahlah gitu, namanya juga anak kecil. Menjadi tak mudah bagi Irfan untuk membagi waktunya untuk program barunya itu. Namun karena tekad yang kuat, maka semua mustahil bisa direngkuh. Lantas benarkah konten anak bernama Jalu dan Zaki ini bakal selalu hadir di kanal video berbagi milik Irfan meski ide cerita terbilang cukup rumit? Hari Sabtu, ini tayang hari ini dan rencana sih seminggu 2 kali, hari Minggu dan Rabu rencananya. Jadi kita yang pulang dari sini kita gini, what next, apalagi nih. Jadi cerita sudah ada beberapa tapi harus dipilih-pilih juga ya karena prosesnya itu tidak bisa langsung ya, perlu proses semuanya. Ya mudah-mudahan bisa diterima lah oleh anak-anak Indonesia. Jadi dunia anak itu kan banyak, sebetulnya sudah banyak juga yang melakukan animasi, tapi saya pengen flashback dengan boneka si Unyil zaman dulu. Walaupun ini sesuatu yang tidak mudah, masih banyak yang harus disempurnakan, tapi saya terinspirasi dari boneka Unyil, jadi dikembangkan, kemudian mengumpulkan orang-orang yang berbakat dan pas di bidangnya, ya udah. Dan ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Tadi gue cerita harus membuat dioramanya, ya setnya, kemudian membuat bonekanya, karakternya, kemudian menulis ceritanya, udah cerita jadi diisi oleh pengisi suara, dabar-dabar yang luar biasa, udah gitu selesai langsung pengaplikasiannya dengan boneka-bonekanya harus hidup seperti yang itu susah banget, belum dieditnya dan lain sebagainya, beberapa kali retake tapi puas alhamdulillah, belum sempurna tapi akan terus. Tapi jangan sampai membosankan, tetap ada punchline komedinya gitu. Itu yang susah. Jadi gimana anak bisa menikmati tapi pesannya dapat kayak tadi kan, memegang amanah yang tadi gitu. Tapi kan nggak sampai ada apa-apanya gitu aja. Oh iya ya, berarti kok gitu tuh harus tanggung jawab kayak gitu. Sulitnya adalah itu. Bikin cerita yang pas itu yang paling sulit sebetulnya. Dan so far sekarang masih di YouTube dan barusan aja udah ngomong, tayang di TV kita ya gitu. Oke, gitu. Ya lihat nanti. Ketika berhenti di sini memang menjadi tontonan wajib bagi para Gen Z saat ini. Apalagi alur cerita yang menyayat hati lantaran tak percaya jika kekasihnya tutup usia, membuat para pecinta film tanah air dibuat sedih. Prilly Latuconsina yang merupakan lakon utama dalam film Ketika Berhenti di Sini mampu menjadi Dita seutuhnya. Apalagi momen ini merupakan pengalaman nyata baginya. Kangen sekali. Sampai kapanpun kalian harus saling menguatkan satu sama lain. Kenapa lo ngeliatin gue kayak gitu? Cantik lo. Hai Dita. Di kolaborasi kedua ini aku bener-bener bersyukur banget sih kita bisa sama-sama bikin karya ini. Dari ide cerita dia, terus mulai kita proses skrip sampai syuting itu prosesnya luar biasa banget buat aku. Betul. Gue serius. Gue luar biasa. Gue ngomong apa sih? Bahkan hal itu diungkap Umay Shahab sebagai sutradara di film Ketika Berhenti di Sini. Prilly menjadi sosok yang pas untuk memerankan tokoh Dita berdasarkan latar masa lalunya yang terbilang kisah hidupnya mirip dengan film tersebut. Alhasil Prilly pun sukses memerankan tokoh Dita, meski sebelumnya nama Prilly tak masuk dalam daftar pemeran Dita. Bahkan sebelum Prilly, gue udah memikirkan nama-nama lain kan. Tidak ada nama saya di pikiran dia. Bahkan gak ada nama Prilly di pikiran gue untuk main Ketika Berhenti di Sini. Tapi setelah coba kayaknya yang ini deh, terus gue nonton filmnya, gue rasa kayaknya nggak cocok. Coba ini, kayaknya nggak cocok. Karena buat gue di Indonesia yang skill set actingnya untuk range dan umurnya dia, nggak ada yang bisa mainin karakternya Dita selain Prilly. Ini kalau kita bahas nangis ya, acting nangis tuh gampang dilakuin, tapi nangisnya believable itu susah. Dan buat gue, karena lagi-lagi kisah hidupnya Prilly hancur, jadi dia bisa ngebawain itu buat karakternya pas sekali. Kasian temen saya. Ajar lah ya. Enggak, tapi sumpah waktu awal
ada nama-nama lain ya aku sebagai produser nggak mau ego dong, nggak mau kayak gue aja yang main, nggak mungkin juga semua project ke Sinemago Pictures aku yang main, apalagi film pertamanya udah aku gitu. Jadi aku ngasih kebebasan ke Umay kayak terserah pilihlah pemain yang cocok sama karakternya. Tapi balik lagi aku iseng-iseng juga lah, aku iseng-iseng baca skrip, iseng-iseng nyoba. Coba kalau gue bisa gak ya gitu. Jadi pas aku nyoba, Umay kayak, ya ini mah kayaknya lu lagi gitu. Karena film ini dirasa relate dengan para penonton, maka wajar jika sejak film ini ditayangkan di seluruh bioskop tanah air pada 27 Juli 2023 lalu, mampu meraup sebanyak 500.000 penonton lebih. Tentu saja jumlah penonton ini bakal bertambah. Halo Kak. Tak